Yang ke-8, apakah ada pengaruh tidak langsung citra merek terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian? Yang ke-9, apakah ada pengaruh tidak langsung persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian? Yang ke-10, apakah ada pengaruh tidak langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian? Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Yang keempat untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Yang keenam untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketujuh untuk menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedelapan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung citra merek terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Yang kesembilan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Yang ke-10 untuk menganalisis pengaruh tidak langsung lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Hipotesis penelitian A1, ada pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. A2, ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. A3, ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Yang A4, ada pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan. A5, ada pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. A6, ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. A7, ada pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan. A8, ada pengaruh tidak langsung citra merek terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. A9, ada pengaruh tidak langsung persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. A10, ada pengaruh tidak langsung melalui lokasi terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Indikator penelitian kepuasan pelanggan atau Y2. Yang pertama, kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, kesediaan rekomendasi, diambil dari Ciptono 2014. Keputusan pembelian Y1, yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang kelima perilaku pasca pembelian, diambil dari Kotler dan Keller 2016. Citra merek atau X1, probability of brand, strength of brand, uniqueness of brand, diambil dari Kotler dan Kettler 2013. Lokasi X2, ada akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, diambil dari Ciptono 2014. Sebenarnya ini ada 8, tetapi yang sesuai dengan objek penelitian, saya ambil 4 indikator. Kemudian persepsi harga X3, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat. Yang keempat, daya saing harga, diambil dari Kotler dan Armstrong 2018. Metode penelitian populasi, seluruh konsumen yang melakukan pembelian di Solaria Resto dan Land dari bulan Januari hingga Juni. Sampel, konsumen di Solaria dan restoran sebanyak 250 responden. Teknik pengumpulan data, purposive sampling dengan skala Likert 1-7. Peneliti mengirim kuesioner dan responden mengisi sendiri. Metode SAM, Structural Acquisition Model, SMART PLS 30. Tabel bisa dilihat tabel 32 skala Likert. Yang pertama sangat tidak setuju sekali, yang kedua sangat tidak setuju, yang ketiga tidak setuju, yang keempat netral, yang kelima setuju, yang keenam sangat setuju, yang ketujuh sangat setuju sekali. Tabel 33 hasil uji validitas, citra merek total pertanyaan 3, valid 3, lokasi X2 total pertanyaan 4, valid 4, persepsi harga X3 total pernyataan 4, valid 4, putusan pembelian Y1 total pertanyaan 5, valid 5, kepuasan pelanggan Y2 total pernyataan 4, valid 4.
Hasil uji reliabilitas, semua nilai gelombang alfa, semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan semua indikator atau kuesioner yang digunakan dinyatakan dapat percaya sebagai alat ukur variabel. Sejarah Solaria Resto and Lance. Solaria awal mulanya didirikan pada tahun 1995. Menu Solaria tidak begitu eksklusif karena Solaria yang menjual makanan sehari-hari. Konsep utama dari Solaria antara lain modern dan minimalis dengan harga yang terjangkau, murah dan banyak, membuat Solaria telah dikenal masyarakat Indonesia. Brand Solaria tersebar di 31 provinsi dan 55 kota besar dengan 200 gerai. Kuesioner disebar sebanyak 330. Visi misi Solaria memiliki misi menjadi restoran pilihan utama masyarakat dan misi menyediakan aneka rasa dan jenis makanan bagi pelanggan dengan pelayanan yang tepat demi kepuasan pelanggan. Perusahaan pesaing ada restoran sederhana Langsung ke masakan hasil Padang. aja Pak, langsung ke hasil. Baik Pak. Profil responden dari 250, laki-laki 80, perempuan 170, usia 18 sampai 26 50, 37 sampai 39 80, lebih besar dari 40 tahun itu 120 orang, pekerjaan mahasiswa 45, pegawai swasta 70, pegawai negeri 55, wira swasta 80, intensitas kunjungan 2 kali 60 orang, 3 sampai 4 kali 100 orang, 5 sampai 6 kali 50 orang, lebih dari 6 kali 40 orang, total 250 orang. Gambar pemodelan struktural dapat dilihat selanjutnya. After loading faktor di sini ditemukan bahwa semuanya di atas 0,70, jadi dapat disimpulkan valid. Nah, ini dalam gambar kelihatan hasil daripada after loading faktor. Sebagai contoh, persepsi harga 1 itu 0,874 dan seterusnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa semua indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,70 dan dikatakan valid. Pada tabel kriteria Cornell Record, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa akar kuadrat dari AP setiap konstruk melebihi korelasi tertingginya terhadap konstruk lain. Dengan demikian, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas diskriminan. Hasil composite reliability dan AB dapat dilihat kriteria dikatakan reliable dan nilai composite reliable atau gelombang alfa lebih dari 0,70 dan semua nilai AP memiliki nilai AP di atas 0,50. Sedangkan hasil uji multikolinearitas, seluruh nilai inner PIF lebih kecil dari 5, sehingga dapat diperoleh kesimpulan semua konstruk memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Hasil uji koefisien determinasi R2, kepuasan pelanggan R square 0,959 dengan interpretasi hasil kuat, keputusan pembelian R square 0,905 dengan interpretasi kuat. Hasil uji efek ukuran atau F2, citra merek interpretasi medium, citra merek terhadap keputusan pembelian interpretasi besar, lokasi terhadap kepuasan pelanggan besar, lokasi terhadap keputusan pembelian kecil, persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan medium, persepsi harga terhadap keputusan pembelian medium, keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,163, interpretasinya medium.
Hasil intervensi prediksi atau Q kuadrat, keputusan pembelian Q2-nya 0,06, kesimpulan besar, keputusan pelanggan kesimpulan besar. Hasil standar root mean square residual nilai sebenarnya sebesar 0,058 yang lebih kecil dari 0,08, sehingga data sudah memadai dan memenuhi kriteria nilai Q-square diperoleh sebesar 816,814, maka data empiris yang digunakan dalam penelitian ini sangat identik dengan teori yang digunakan. Hasil part question, citra merek terhadap kepuasan pelanggan signifikan, citra merek terhadap keputusan pembelian signifikan, lokasi terhadap kepuasan pelanggan signifikan, lokasi terhadap keputusan pembelian signifikan, persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan signifikan, persepsi harga terhadap keputusan pembelian signifikan, keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan signifikan, efek tidak langsung, citra merek melalui keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan signifikan, lokasi melalui keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan signifikan, persepsi harga terhadap melalui keputusan pembelian terhadap kepuasan juga signifikan. Kesimpulan, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,496. Adanya pemikiran positif yang tinggi terhadap citra merek maka akan berdampak pada tingginya tingkat kepuasan pembelian. Yang kedua, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen merasa lokasi sangat berpengaruh sehingga menimbulkan tingginya tingkat kepuasan pembelian. Yang ketiga, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,410. Meningkatnya persepsi harga Solaria oleh konsumen maka akan berdampak pada tingginya tingkat keputusan pembelian. Yang keempat, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,05. Konsumen merasa puas dengan citra merek yang didapat sehingga menimbulkan kepuasan pelanggan. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Solaria dengan kontribusi sebesar 0,608. Konsumen merasa puas dengan akses, visibilitas, lalu lintas, dan tempat parkir sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,104. Konsumen merasa harga yang ditawarkan di Solaria sesuai dengan harapan konsumen sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Solaria dengan kontribusi sebesar 0,265. Keputusan pembelian yang meningkat akan meningkatkan kepuasan pelanggan di Solaria. Yang kedelapan, citra merek terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 0,131. Adanya citra merek yang tinggi terhadap Solaria akan meningkatkan keputusan pembelian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Solaria. Yang kesembilan, lokasi terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 0,020. Semakin konsumen merasa bahwa lokasi yang baik, maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ke-10, persepsi harga terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 0,108. Ketika konsumen merasa persepsi harga sesuai dengan yang mereka terima, akan semakin tinggi tingkat keputusan pembelian terhadap Solaria hingga akhirnya dapat juga meningkatkan kepuasan pelanggan Solaria. Saran yang pertama, hendaknya manajemen Solaria lebih menjaga dan meningkatkan perhatian terhadap citra merek yang baik. Selain itu diharapkan manajemen dapat memilih lokasi restoran yang lebih memudahkan konsumen untuk datang dan berkunjung ke Solaria. Karena saat ini restoran bukan hanya tempat untuk makan, tapi juga tempat berkumpul dengan keluarga, kerabat, dan teman.
memberikan harga yang bersaing dibanding kompetitor dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan kualitas makanan minuman yang ditawarkan. Yang kedua, bagi peneliti yang akan datang diharapkan menambahkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti persepsi kualitas, gaya hidup, media sosial, realitas pelanggan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji model penelitian secara terpisah untuk setiap usaha kuliner sehingga dapat mengetahui dengan tepat rekomendasi perbaikan usulan yang sesuai. Terima kasih, thank you untuk Bapak-Bapak yang sudah memberikan waktu dan mendengarkan presentasi saya. Baik, terima kasih Pak Rusman.